Saya Bumi ada. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya Bumi ada. Saya bicara. Terima kasih Dokter Kadafi. Siap Pak Luar Doni. biasa. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Doni, sehat juga? Amin, puji Tuhan. Pemirsa Saya Bumi, kami hari ini akan bincang dengan Ketua ID Kota Bandar Lampung, Dr. Muhammad Kadafi Indrawan, SPAN. Beliau adalah dokter spesialis. Anak muda yang saat ini memimpin Ikatan Dokter Indonesia untuk Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kita doakan semakin maju dan semakin sukses. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Sebelumnya mungkin pemirsa kami izin untuk melepas masker, tetapi kami sudah lakukan protokol kesehatan, sudah booster, ya vaksin 3 kali, dan barusan kita rapid antigen dan hasilnya negatif. Jadi izin kami melepas masker. Baik, Dokter Kadafi. Siap Pak Doni. Saya bangga ada anak muda yang saat ini memimpin ID Bandar Lampung. Mudah-mudahan ke depan bisa memimpin ID provinsi. Aduh, amin, masih jauh. Ya. Masih panjang Pak Doni. Masih panjang ya, belajar di kota dulu ya. Ya, siap. Tetapi semangatnya ini yang luar biasa, yang menjadi patut contoh oleh teman-teman lain ya, kira-kira seperti itu. Dan sepengetahuan saya, Dr. Kadafi merupakan ketua ID termuda ya di Indonesia. Sampai saat ini kayaknya sih seperti itu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dokter, boleh sedikit mungkin kita mulai obrolan kita dengan profil Dr. Kadafi. Ya. Mungkin dari orang tua, dari kalau sudah berkeluarga, anaknya berapa dan sebagainya. Supaya pemirsa Saya Bumi ini bisa lebih kenal dengan dokter, sosok dokter. Silakan Dok. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Saya Bumi semua. Memperkenalkan diri, nama saya Dr. Kadafi Indrawan. Saya spesialis anestesi. Saya asli Lampung. Saya lahir di Bandar Lampung. Kedua orang tua saya orang Menggala. Orang Menggala. Orang Menggala. Siap. Dua-duanya. Saya sudah berkeluarga, anak 1. Saya malang melintang ya. Mulai tahun 2000 saya udah mulai meninggalkan Bandar Lampung. Oke. Untuk sekolah SMA di Bandung, terus saya juga Fakultas Kedokteran di Malang. Di Malang. Di Brawijaya. Brawijaya informasinya ya. Brawijaya. Oke. Lalu saya juga spesialis juga di Brawijaya. Akhirnya di 2015 saya kembali lagi ke Bandar Lampung untuk ya mengabdikan diri ya. kepada masyarakat Bandar Lampung dan juga kembali kepada keluarga seperti itu Pak Doni. Luar biasa. Memang itu yang kita butuhkan. Kami ya kebetulan di media ini juga melihat bahwa di masa-masa pandemi banyak membutuhkan dokter-dokter sehingga bisa menekan angka pandemi ini yang saat ini luar biasa melonjak dengan dokter-dokter muda, Dokter Kadafi yang punya pandangan anak muda yang lebih asik lah kira-kira gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Sebagai Ketua ID Bandar Lampung, Dokter, ya tentunya banyak teman-teman dokter yang berharap ada perubahan, ya ada perubahan di ID Bandar Lampung. Tentunya dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Boleh mungkin dijelaskan sedikit tentang program yang akan dilakukan untuk jangka pendeknya. Oke. Untuk jangka pendek saat ini, terutama di masa pandemi ini ya, di mana Omikron saat ini lagi tinggi-tingginya. Oke. Saya mempunyai program di mana kita harus hadir di masyarakat. Nama programnya Idaman. Idaman. ID ada untuk masyarakat Lampung. Oke, luar Jadi biasa. kita ingin bahwa ID itu bukan hanya punyanya dokter-dokter aja. Jadi ID itu juga bagian dari masyarakat. Artinya mengabdi ya. Mengabdi. Jadi
ID itu juga berguna, ada manfaatnya untuk masyarakat. Oke. Salah satunya memang di jangka pendek ini, di masa pandemi ini, mungkin masyarakat udah mulai takut ya untuk kontrol ke dokter, ataupun mungkin dia bingung kalau ketika dia sakit COVID, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia minum, apa yang harus dia cegah dan segala macam. Oke. Untuk itu kita membuka telemedicine, telekonsultasi melalui WhatsApp. Saya udah dengar juga itu Gratis, dokter. ya. Jadi artinya masyarakat boleh menginformasikan sesuatu. Boleh, bebas. Melapor, mengadu ya, minta advice Boleh. di layanan program itu. Iya. Oke. Memang sudah berjalan hampir 1 minggu. Saya beberapa kemarin tuh udah cukup banyak yang WA. Responnya Jadi cepat ya? responnya banyak. Luar biasa. Teman-teman juga banyak juga mereka dalam sehari itu bisa sampai 10. Ada orang yang WA, Oke. Dok, saya ini kemarin kontak sama teman saya, sama-sama mahasiswa, tetapi saya nggak ada gejala, baiknya bagaimana, seperti Oke. itu kan. Ya. Ada juga, Dok, saya sudah isoman 7 hari, udah minum antivirus selama 5 hari, sampai kapan ini saya isomannya? Ada yang seperti itu. Ya. Ada juga ibu hamil, boleh nggak Dok? Kalau saya sih positif COVID tapi meminum obat antivirus bagaimana? Oh. Jadi memang alhamdulillah responnya cukup banyak ya. Tapi ada kepuasan ya dok ya di situ ya? Ada. Kita ada. bisa di saat pandemi ini bisa langsung membantu masyarakat. Ya, bisa hadir, bisa ada di masyarakat. Karena memang kadang-kadang di keluarga sendiri kan juga banyak ya orang yang mungkin malu, Betul. atau mungkin dia itu sungkan kalau untuk Betul. bertanya. Tapi dengan adanya itu, ayo silakan, nggak usah malu, nggak usah ini, ngomong aja apapun yang mau ditanyakan akan kita coba untuk jawab dan juga kita edukasi. Oke. Memang kita hadir untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan informasi-informasi yang dimana masyarakat itu bisa terlayani untuk kesehatannya tanpa harus ketemu dokter. Betul. Jadi lebih singkat ya, komunikasinya lebih singkat dan lebih cepat. Ya. Kira-kira Di begitu. program jangka pendek dan juga jangka menengah, selain idaman tadi ya, Oke, idaman. ID ada untuk masyarakat Lampung, kami juga akan melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat langsung melalui webinar gratis. Maksudnya webinar, kunjungan melalui webinar. Jadi kita akan undang lewat Zoom, lewat Oh, ini seperti begitu. itu ke Oke. masyarakat gratis. Topik yang akan kita bahas beberapa dekat ini adalah masalah bagaimana, kan saya juga sebagai orang tua, kita Ya. kalau ngajarin anak itu kan agak sedikit gregetan ya. Ya. Kan kita salut dengan guru-guru yang selama ini bisa sabar untuk Ya. ngajar, ketika kita diberikan kesempatan untuk mengajar anak kok kayaknya susah. Gitu Betul. kan. Nah, kita akan mengundang ahli-ahli dari psikologi, rencana saya mau mengundang Kak Seto. Oh, Jadi oke. bagaimana sih cara belajar secara online yang baik agar tidak mempengaruhi mental si anak, seperti itu. Jadi anak jadi tidak merasa down, tidak merasa trauma, seperti Oke. itu. Kita juga akan mengundang dokter anak untuk memberikan edukasi bagaimana untuk menjaga kesehatan anak selama pandemi ini, dan juga kita akan mengundang praktisi dari akademisi, jadi dari guru untuk memberikan edukasi, terutama untuk ibu-ibu ya, emak-emak yang selama ini akhirnya mendapatkan kesempatan harus menjadi guru mendadak di rumah dengan segala kesulitannya, dengan segala keribetannya. Jadi kita akan berikan. Jadi kita dulu itu. Jadi selain ada edukasi kesehatan, kita juga ada edukasi bagaimana mendidik secara psikologis ataupun secara mental yang baik selama masa pandemi ini. Kedepannya akan kita terus berikan edukasi secara rutin kepada masyarakat melalui webinar, apa-apa aja nih yang mau dibahas atau topik-topik apa saat ini yang kira-kira masyarakat membutuhkan informasinya. Akan kita sajikan seperti itu. Jadi artinya mungkin webinarnya tidak sekali ya dok ya, dengan Tidak tema-tema yang berbeda ya. Tema-tema yang berbeda. Sehingga mengikuti perkembangan ya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain dok yang Ya. mau disampaikan? Untuk jangka panjangnya, memang saya mempunyai impian adalah saya ingin membuat suatu platform, suatu aplikasi digital, di mana aplikasi itu bisa berguna untuk anggota ID itu sendiri, untuk saling memberikan informasi, memberikan pengetahuan, baik itu tambahan ilmu ya, seperti mungkin ada materi-materi update kedokteran yang terbaru, atau mungkin tata cara bagaimana sih untuk berurusan, untuk membuat SIP untuk dokter yang baru, seperti itu. Dan juga di aplikasi itu juga bisa menjangkau ke masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi tersebut agar mereka benar-benar bisa dekat dengan ID. Jadi katakanlah
di daerah saya nih ada dokter nggak ya, seperti itu misalnya. Ya, hampir mirip-mirip ya, mungkin kalau kita sebut merek ya kayak Halodoc atau mungkin yang ini ya, tapi mungkin kita lebih kecilkan lagi lingkupnya untuk masyarakat Bandar Lampung. Seperti agar semua baik masyarakat itu bisa terlayani dari bidang kesehatan, dan juga teman-teman yang dokter-dokter ini juga bisa mendapatkan pasien lah ibaratnya. Pasien. Ada pemerataan, Dok. Ada seperti itu. Jadi kita akan bikin mapping dokter-dokter di sini mana. Jadi tiap kelurahan dia akan mencakup, atau di daerah-daerah situ akan konsultasi ke siapa. Terbagi artinya, Dok ya. Masyarakat ingin berobat, mencari dokter, jadi nggak sulit lagi. Nggak sulit lagi, jadi nggak harus antri. Tidak terjadi tumpukan dokter di wilayah ini, dokternya banyak, ya. sementara dari sini kekosongan dokter. Kira-kira seperti itu. Dan juga mungkin bisa, kita nggak usah harus ini ya, mungkin udah banyak ya di beberapa rumah sakit yang melakukan aplikasi seperti itu ya. Jadi dia, saya mau ke dokter ini jam 5, lewat situ juga bisa langsung teraplikasi sepertinya. Lewat janji itu pun jadi bisa. nggak usah harus nunggu lama, dia udah tahu nih saya jam 5:15 sudah akan ketemu dokter, seperti itu. Oke, Dok. Dokter, untuk kebetulan anak saya juga seorang dokter, baru tahun kemarin. Minta bimbingannya juga nanti di Bandar Lampung. Inilah ya? Ya, di Jakarta, tapi di Jakarta. sudah mulai praktek di sini. Oke. Iya. Jadi kita ingin ke depan, kami dari media lah ya, dari media berharap dengan adanya ID, hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan lama, karena mungkin dengan tradisi-tradisi yang lama, dengan zaman yang sekarang begitu luar biasa terbukanya, diisi dengan juga Dr. Kadafi yang muda, ya, kita berharap ID ini lebih tumbuh, menyesuaikan dengan kebutuhan dokter-dokter yang sekarang lah, kira-kira begitu. Amin. Seperti pengurusan SIP dan sebagainya ya yang ada di pemerintah, ini juga perlu didorong, Dok. Jadi supaya kemudahannya seperti juga bisa terlayani. Jangan orang mau mengurus surat menjadi lama dan sebagainya. Ini juga mungkin masukan ide kepada pemerintah terkait dengan perizinan. Saya setuju, Dok, dengan dokter apa yang disampaikan, supaya ada pemerataan di tingkat daerah sehingga masyarakat membutuhkan layanan dilakukan dengan cepat, kira-kira gitu ya. Nah, dokter, mungkin ada juga yang ingin menjadi pertanyaan saya, yang jadi mungkin teman-teman dokter lain juga bertanya. Apa sih, Dok, landasan keinginan dokter menjadi ketua ID? Oh iya, itu. Perubahan tentu harus ada, Dok. Kita harus membawa perubahan. Kehadiran kita, seorang anak muda membawa perubahan itu, ini yang mungkin perlu disampaikan, Dok, supaya rekan-rekan dokter yang lain yang mempunyai semangat-semangat muda ini, yang masih semangat-semangatnya terpacu ya, kira-kira. Apa, Dok, kira-kira nih yang melandasi? Awalnya memang saya ingin ikut meramaikan ya pesta demokrasi yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lampung. Ingin juga memberikan suatu warna yang baru di organisasi. Dengan beberapa, mungkin saya juga punya pemikiran-pemikiran, ide-ide yang mungkin bisa saya salurkan kelak kalau nanti saya terpilih jadi ketua ID. Memang pada saat itu ibaratnya kalau Jawa Timur tuh ngomongnya bonek ya. Bondonekat. Ya. Maju aja dulu ya. Ini siapa? Gitu kan, anak muda yang nggak banyak dikenal kok. Bahasa Jawanya wani-wani nih maju. Gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu kan, ada salah satu yang saya kagumi ya, Helmi Yahya, lewat YouTube-nya dia pernah mengatakan, jika kamu mempunyai mimpi, jangan pernah untuk takut, maju terus. Luar biasa. Jangan pernah takut untuk gagal. Mumpung kamu masih muda, maju. Gagal, maju lagi. Gagal, maju. Setidaknya kamu sudah berani untuk mencoba. Betul. Gitu. Akhirnya saya termotivasi, kenapa enggak saya coba gitu kan. Tetapi saya maju pun, mimpi saya untuk menjadi ketua Dokter ID, ketua ID cabang Bandar Lampung ini memang juga harus ada tahapan-tahapannya. Jadi saya mempunyai ada 4 tips ini pada saat itu. Yang pertama, 4 tips dalam meraih mimpi. Pertama pada saat itu adalah mimpi saya menjadi ketua ID. Yang pertama adalah niat baik. Niat baik pastinya itu yang penting. Pasti kita murni mencalonkan diri dan kelak untuk menjadi ketua ID
didasari oleh niat yang baik. Nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat ya memang menjadi ketua ID itu sosial ya, Betul. gitu. Nggak ada gajinya, capek dan segala macam. Murni untuk anggota dan juga murni Untuk untuk masyarakat. Betul. Seperti itu. Tapi kita niat baik, kita ingin memajukan ID ini, ingin lebih berguna untuk masyarakat, Oke. dan juga lebih berguna untuk anggota ID itu sendiri. Itulah Ya. niat baik saya yang pertama. Ada perubahan lah intinya dok ya? Ya. Oke. Yang kedua, kita harus mempunyai strategi. Oke. Mempunyai strategi, mempunyai persiapan-persiapan, mulai dari plan A sampai ke plan Z. Oke. Saya sebagai dokter anestesi dulu pernah diajarin sama guru saya, selalu ketika kita mau melakukan tindakan operasi, selalu Ya. prepare for the worst, hope for the best. Jadi kita selalu mempersiapkan sampai yang sejelek mungkin Oke. dengan harapan yang terbaik. Ya. Itu yang selalu saya camkan. Ini juga yang saya rencanakan, saya planningkan, plan A sampai plan B bagaimana agar saya bisa lulus menjadi ketua ID ya. Ya. Yang ketiga harus mempunyai tim yang solid. Tim. Tim yang solid, tim yang bisa memotivasi, bisa membangkitkan semangat kita yang selalu ada di saat kita membutuhkan. Oke. Tim saya pada saat itu nggak banyak ya, cuma sekitar 7 orang aja, tetapi sangat-sangat solid kita. Sorry dok, saya potong sedikit. Anggota ID Bandar Lampung ada berapa banyak dok? Saat ini hampir 1.500. 1.500 dokter. 1.500 Luar dokter. biasa. Oke, silakan dok, Seperti itu. lanjutkan. Nah, setelah saya mempunyai tim yang baik dan yang terakhir, yang keempat adalah yang paling utama sekali adalah doa orang tua Ya. dan juga doa dari istri kita, dari keluarga kita. Dari keluarga yang penting ya. Doa orang tua adalah doa yang mustajab ya, Oke. gitu ya. Dengan adanya doa restu dari orang tua, insya Allah apapun mimpi kita, apapun harapan kita akan terkabulkan. Karena memang Amin. sudah dari hadisnya memang sudah ada salah Betul. satu doa mustajab adalah doa orang tua. Dan kita teman-teman yang masih beruntung orang tuanya masih ada, itu jangan khawatir, mempunyai senjata di dunia ini yang nggak akan habis-habis. Dengan kekuatan doa dari orang tua, insya Allah apapun yang kita harapkan dengan niat yang baik akan terwujud. Amin, amin. Jadi alhamdulillah dengan itu semua, dan saya diberikan kesempatan dan akhirnya juga mendapatkan hasil suara dan terpilih menjadi ketua ID cabang Bandar Lampung. Luar biasa. Perjuangan cukup panjang dok ya. Panjang. Sorry dok, ada berapa calon kemarin dok? Waktu itu ada dua. Dua dok ya. Ada dua. Oke. Yang incumbent, yang sebelumnya, Ya. dan saya. Ya, mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik ya dok ya. Amin, amin, Tujuan adanya diadakan perubahan kepengurusan adalah ingin adanya perubahan yang lebih baik. Bukan berarti kepemimpinan yang lama kurang baik, tetapi artinya anggota itu menginginkan ada perubahan-perubahan lagi, angin segar lah kira-kira. Dokter, ada sedikit pertanyaan juga yang menggelitik buat saya. Di rumah sakit besar dok, bukan hanya di Bandar Lampung, terkadang dok, dokternya kurang komit waktu. Bagaimana ini dok, strategi seperti ini? Kurang komit waktu, misalkan mereka praktek jam sekian, ternyata datangnya lambat setengah jam, kadang 1 jam, itu sering terjadi. Dan saya sendiri sering mengalami dok, ketika berobat di Jakarta dan sebagainya. Seperti memudahkan nantilah dokter masih keliling, padahal belum ada. Sering sekali, kan kita di rumah sakit bisa 3 hari, 7 hari kira-kira gitu. Tetapi hal-hal gitu kurang on time gitu. Bagaimana mensiasati dokter seperti ini? Jadi memang kembali lagi ke jumlah antara dokter, terutama dokter spesialis ya, dengan kebutuhan dari masyarakat memang kita masih sangat kurang. Jadi memang kadang-kadang juga satu dokter itu dia bisa memegang 3 rumah sakit, apalagi kalau dia masuk dalam kategori spesialis yang sangat-sangat jarang. Yang mungkin di Lampung tuh cuma ada 2. Jadi memang kadang-kadang dia juga membantu mengcover pelayanan kesehatan di tempat yang lain. Seperti gitu. itu. Jadi kadang-kadang juga kita ingin tepat waktu seperti itu ya. Dan juga kita kadang-kadang terbengkalai ketika kita berhadapan dengan pasien yang biasanya membutuhkan pelayanan sekitar 1 jam, itu bisa memanjang sampai setengah jam. Dan juga memang seperti itu dan itu memang tidak bisa kita prediksi. Tapi tetap dok ya, artinya hal-hal seperti ini menjadi keluhan masyarakat terus disampaikan ya kepada dokter-dokter. Dokter izin, apakah dokter spesialis juga masuk dalam keanggotaan ID? Jadi, tetap sama. Jadi satu induk ya, satu induk organisasi. Seperti itu. Jadi ada
IDI adalah Ikatan Dokter yang Indonesia seluruhnya semua, Oke. membawahi perhimpunan-perhimpunan. Oh. Di situ juga ada perhimpunan dokter spesialis itu. Jadi memang Induk memang, besarnya ya, rumah besarnya ya. bagian dari IDI, Oh, spesialis. luar biasa. Jadi memang tanggung jawabnya tidak mudah ya dokter ya. Ya, insya Allah. Iya, artinya kita juga harus memimpin dokter-dokter senior. Iya. Mudah-mudahan dokter senior juga bisa memaklumi ya. Amin. Dan mensupport orang-orang muda seperti ini, kira-kira seperti itu. Dok, izin bertanya juga mungkin. Untuk masuk ke jenjang spesialis, sementara dokter sampaikan spesialis itu kurang, ya di Bandar Lampung juga kurang. Tetapi ketika dokter umum ingin mendaftar, melamar dan sebagainya, saya dengar masih harus mengisi rekomendasi-rekomendasi yang dokter-dokter yang senior. Apa masih terjadi seperti itu, Dok? Memang ya, tetapi sekali lagi untuk surat rekomendasi itu ibaratnya kita tuh permisi ya. Permisi. Ibaratnya kulo nuwun, ibaratnya kita ingin sekolah kayak dulu saya juga memang ketika saya mau masuk ke menjadi dokter anestesi saya juga menghadap ke dokter anestesis yang senior, memperkenalkan diri, saya siapa dan juga saya tertarik untuk masuk jadi dokter spesialis anestesi seperti itu dan juga memang meminta rekomendasi. Tetapi surat rekomendasi itu bukan lantas hal utama dia akan lulus atau tidak. Oh, karena gitu. kembali lagi ke passing grade-nya pada saat dia tes. Oke. Begitu dia lolos nilai atau dari passing grade dari situ dia pasti akan lolos. Itu memang sebagai persyaratan dari dokumen. Seperti itu, untuk pemberkasan ibaratnya. Itu masih terjadi ya, Dok ya? Masih berlaku ya? Masih. Karena kan kita juga mohon maaf kan kita juga harus kenal. Karena kan begitu dia akan kembali lagi, dia akan menjadi rekan kita. Seperti itu. Kalau kita kadang-kadang tidak tahu track record-nya bagaimana, Iya. dia juga gimana orangnya, nanti begitu dia balik kita kaget loh. Siapa gitu kan. Memang baiknya juga memang adab-adabnya memang kita harus bertemu Kulonun. Kulonun dulu lah. Tetapi tidak mempersulit lah, Dok ya? Kira-kira gitu ya? Insya Allah tidak ada yang kita ingin mempersulit. Karena kita kan di Indonesia, di Lampung sendiri masih butuh dokter spesialis yang begitu banyak, Dok. Iya, Kita lihat di rumah sakit dan sebagainya, dokter spesialis hanya sedikit sekali gitu. Iya, Karena dibatasi dengan juga jam prakteknya mungkin 3 tempat dan sebagainya. Iya. Nah, oke Dok. Pertanyaan lain, Dok. Ya. Omikron sekarang ini luar biasa, Dok. Banyak yang tadi dokter sudah sampaikan. Kadang kita lihat tidak ada gejala, tetapi dia positif. Kira-kira begitu. Tetapi ada juga gejala, tetapi dia negatif. Ini ngebacanya apakah cukup dengan antigen atau kita tingkatkan dengan PCR. Kadang di tingkat PCR juga, kadang juga lolos juga, Dok, seperti ini. Nah, apa, Dok, tanda-tanda kalau kita lihat kacamata dokter, antisipasinya supaya kalau misalkan seperti ini bagaimana kira-kira? Di masa Omikron yang sangat-sangat tinggi, memang yang jelas dari keluhan dulu ya. Keluhan? Dia ada keluhan, mungkin dia demam, batuk, terus dia juga mungkin ada pilek, seperti itu, ada nyeri, seperti itu, nyeri sendi dan segala macam. Itu dengan riwayat ada mungkin dia ada kontak sebelumnya, atau mungkin dia habis berpergian keluar atau mungkin dia habis dari kemana ke daerah-daerah yang memang di sana tingkat kejadian positif COVID-nya tinggi. Itu bisa kita curigai ke arah Omikron. Tetapi memang untuk yang varian Omikron ini di beberapa jurnal juga dikatakan ketika kita baru kontak 1-2 hari itu rapid antigen kadang-kadang itu mengatakan negatif gitu. Betul. Memang dia akan muncul baru di hari ketiga setelah kontak. Seperti itu. Itu khasnya dari Omikron memang. Gitu. Dan juga untuk PCR memang baiknya memang saat ini memang tetap gold standarnya ada dilakukan PCR. Bergejala dengan PCR negatif ya mungkin harus kita evaluasi lagi. Belum tentu dia itu benar-benar negatif. Atau memang dia pada saat pengambilannya terjadi mungkin kesalahan atau pada saat pensampelan juga dia salah, tetapi dia masih gejalanya udah benar-benar ke arah COVID itu kan, itu masih bisa kita ulang. Gitu. Jadi memang bisa dikatakan benar-benar negatif kalau dia udah 2 kali PCR dan dikatakan benar-benar negatif seperti itu. Baik dokter, kelihatannya waktunya kita juga singkat dan dokter saya lihat juga banyak jadwal kegiatan acara. Ya,
mungkin kita akan diskusi dan bincang pada tema-tema yang lain Siap, dengan siap. waktu dokter yang longgar. Oke, Di saat siap. mungkin Insya Allah, tidak praktek Ya. atau tidak lagi melaksanakan operasi atau tidak lagi sibuk padat. Siap. Mungkin itu pemirsa yang singkat ini bermanfaat buat kita semua ya. Dokter Kadafi sudah bersedia hadir. Di lain kesempatan Dok, izin kami mengundang untuk tema-tema yang lain. Boleh, siap Pak Doni Ya. dengan senang hati. Insya Oke, Allah saya akan- baik. Salam sehat Dok. Salam Semangat. sehat, Pak Doni. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dalam kondisi pandemi yang saat ini. Amin. Salam keluarga Dok. Oke, salam juga. Pak Oke. Doni. Terima kasih. Terima kasih. Tabik pun Dok. Ya, Bu. Ya, kita pasang lagi ya Dok maskernya. Terima kasih. Baik.